Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Fitra Nur Islami. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai tahara. Jadi, tahara menurut bahasa adalah bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, tahara adalah membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu, atau bertayamum. Dan secara umum, tahara berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik itu najis atau kotoran yang menempel di badan maupun pakaian. Jadi teman-teman, masih banyak orang di luar sana, bahkan saya pribadi masih lalai dalam memperhatikan kebersihan. Mengapa kita harus memperhatikan kebersihan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Itulah sebab umat Islam yang ingin menunaikan sholat diwajibkan bersuci dengan berwudu. Hal ini agar kita saat berhadapan dengan Allah terjaga dari najis. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan, dan Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, kita harus mengetahui air apa saja yang digunakan pada saat berwudu. Jadi, ada 3 jenis air. Yang pertama, air mutlak, air najis, dan air mustamal. Di mana air mutlak ini adalah air yang tidak berubah warna, tidak berbau, dan tidak berasa atau tidak mempunyai rasa. Contohnya apa saja? Jadi contohnya itu air sungai, air PDAM, air sumur, air gunung, dan air galon juga. Nah, air mutlak ini digunakan untuk apa saja? Jadi, air mutlak ini digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci perabotan rumah tangga, menyiram tanaman, dan memang digunakan untuk berwudu, mandi wajib. Sedangkan air najis ini adalah air yang tercampur dengan najis. Jadi air najis ini adalah sebelumnya air mutlak yang tercampur dengan air najis berupa air kencing. Nah, air ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan mencuci pakaian atau perabot rumah tangga. Kemudian ada namanya air mustamal, di mana air ini adalah air yang tercampur tetapi bukan air najis atau bukan najis. Jadi air mustamal ini adalah air mutlak yang tercampur dengan apakah itu air sabun atau kotoran berupa sampah. Nah, air mustamal ini tidak digunakan untuk berwudu, mandi wajib, mencuci pakaian, dan bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Adapun rukun wudu dalam Islam, yaitu pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala atau ubun-ubun, membasuh kaki, dan tentunya harus berurutan. Dalam Quran surah Al-Maidah
surah kelima ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ingat teman-teman, pada saat kita ingin bersuci, terutama berwudu, kita harus menggunakan air mutlak dan usahakan menggunakan air keran atau air yang mengalir. Jika kita tidak bisa menggunakan air keran, kita bisa menggunakan air bak. Tetapi kita harus memastikan bahwa air bak tersebut tidak terkena percikan air kencing ataupun air pada saat kita mandi atau air sabun. Karena jika kita menggunakan air bak dan air bak tersebut terkena percikan air kencing atau air sabun, maka wudhu kita tidak sah, otomatis sholat kita tidak sah. Jika ada yang bertanya seperti ini, bagaimana jika kita mandi menggunakan air bak dan sudah dipastikan bahwa air tersebut adalah air mutlak? Pada saat kita mandi tanpa sengaja, air dari sabun bekas mandi kita terpercik ke dalam bak, walaupun hanya sedikit. Dan air bak tersebut digunakan lagi untuk berwudu. Jadi jawabannya seperti ini. Jika air bak tersebut menampung 165 liter air, maka wudu kita dikatakan sah. Karena air yang di dalam bak tersebut tidak akan berubah warna, tidak berbau, dan tidak terasa. Sedangkan jika di bawah 165 liter menampung air, bisa saja air di dalam bak itu akan berubah warna atau berbau, karena dia hanya menampung air sedikit. Jadi wudu kita tidak sah. Dan jika ada yang bertanya, bagaimana cara membersihkan najis? Contohnya seperti anak kecil yang pipis di atas kasur. Apakah cukup hanya dengan membersihkan menggunakan tisu atau kain, kemudian menyemprotkan dengan pengharum agar tidak berbau? Jadi jawabannya seperti ini. Dengar ya para ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Jadi, jika ada anak kecil yang pipis di atas kasur, cara membersihkan najisnya itu dengan cara menggunakan air. Jika tidak menggunakan air, maka najis itu tidak akan hilang, walaupun tidak berbau. Jadi harus menggunakan air. Menggunakan air segayung atau secukupnya, kemudian disiramkan atau dipercikkan ke bagian yang terkena pipis. Kemudian mengambil kain yang kering untuk menyerap air tersebut. Jika sudah terserap, maka kain itu diambil kembali lalu dibilas. Nah, kasur tersebut sudah suci atau sudah bersih, walaupun masih ada bau pesik. Jika teman-teman masih mempunyai anak kecil yang sering ngompol dan ibu-ibu yang masih mempunyai anak kecil yang sering pipis, ngompol, usahakan pada saat mencuci pakaian, baju yang terkena najis dan yang tidak terkena najis diusahakan dipisahkan pada saat mencuci pakaian, karena ditakutkan
pakaiannya jadi tidak bersih. Jadi diusahakan mencuci pakaian sebersih mungkin, karena syarat diterimanya sholat itu adalah badan yang bersih, pakaian yang bersih, dan tempat yang bersih. Jadi teman-teman, itulah pentingnya untuk selalu menjaga kebersihan setiap hari, agar sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita itu berusaha untuk selalu bersih, terhindar dari najis, agar sholat kita itu diterima. Dan diterimanya sholat atau tidaknya diterima, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan hari ini, sharing-sharing. Semoga ini semua itu bermanfaat. Maaf jika masih banyak kekurangan, karena di sini saya hanya manusia biasa dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Dan mungkin jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini kita itu masih belajar. Dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.